Kisah dimulai dengan sebuah pemberitaan di masa lalu tentang kelompok pemuda yang melakukan ekspedisi dengan memasuki pegunungan Ural. 2 minggu kemudian, mereka semua ditemukan dalam keadaan tak bernyawa. Di masa kini, Holly, seorang mahasiswi, merekam video dokumentasi, menyatakan ketertarikannya untuk menyelidiki insiden tersebut. Diketahui bahwa pada tahun 2008, 30 ilmuwan telah berkumpul di pegunungan Ural, namun sayangnya mereka tidak berhasil memecahkan misteri yang berusia 50 tahun itu. Atas persetujuan Dr. Kittles, Holly bekerja sama dengan Jensen, seorang mahasiswa yang mencintai teori konspirasi, untuk membuat sebuah film dokumenter tentang penyelidikan tersebut. Sebagai bagian dari pembuka, mereka telah lebih dulu mewawancarai Dr. Kittles. Dalam wawancara itu, disebutkan bahwa Dr. Kittles mengenal baik penulis buku fiksi tentang insiden pegunungan Ural, namun selama pasca produksi, terungkap bahwa sang penulis tewas akibat ditabrak mobil. Selain itu, Kittles juga menjelaskan pandangannya tentang insiden di pegunungan Ural berdasarkan keterangan yang diperoleh dari tim penyelamat bahwa pendaki mengalami demensia hipotermia atau kemungkinan lain adalah musibah longsor. Jensen menolak teori tersebut karena tidak mungkin 9 pendaki mengalami hipotermia secara bersamaan. Semua bantahan Jensen membuat Holly semakin antusias untuk segera memulai ekspedisi demi menemukan kebenaran yang terjadi di pegunungan Ural di Rusia, atau saat ini diberi nama oleh penduduk setempat terutama suku Mansi dengan Mountain of the Dead karena banyaknya kematian misterius yang terjadi. Holly dan Jensen juga akan ditemani oleh Dennis, seorang ahli audio, serta 2 pendaki profesional yaitu Andy dan JP. Setelah menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan, Holly menunjukkan tiket pesawat, mengatakan bahwa mereka semua akan berangkat pada tanggal 25 Januari. 1 bulan kemudian, berita tentang kehilangan kelompok Holly muncul di mana-mana. Banyak pakar yang mengungkapkan pendapatnya tentang insiden tersebut, namun satu hal yang paling menggemparkan adalah temuan rekaman video yang menampilkan kondisi para mahasiswa yang sangat ketakutan, seolah-olah sedang mengalami mimpi buruk. Apa yang sebenarnya terjadi? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, tentunya jika kita terus berdoa dan berusaha, semua akan baik-baik saja, atau minimal kita akan mendapat hidayah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Seperti biasa, saya akan bercerita, yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul The Dyatlov Pass Incident, rilis di tahun 2013, disutradarai oleh Renny Harlin dengan para aktor muda yang tentunya tidak perlu ditanyakan karena sumpah mati saya belum kenalan. Baik, tidak usah berlama-lama lagi kawan, siapkan minuman hangat kalian karena cerita akan segera kita lanjutkan. Ya, sebelum peristiwa tragis itu, ditampilkan tim Holly tiba di Rusia dan segera menuju ke Elvidel. Di sana mereka berencana untuk mewawancarai Pyotr Karov, seorang pria yang merupakan bagian dari tim ekspedisi Dyatlov, yang kala itu harus mengundurkan diri karena sakit. Sangat disayangkan, saat tiba di RSJ, Holly dan teman-teman diusir oleh para petugas, namun sebelum pergi, mereka sempat melihat seorang pria tua yang diyakini adalah Pyotr, menunjukkan selembar kertas yang bertuliskan bahasa Rusia yang pasti bukan dibaca Ura. Saat malam, fokus beralih untuk mencari transportasi demi menuju ke Fish Hatch yang mana menjadi titik awal pendakian. Mereka memutuskan untuk mencari seorang penduduk lokal yang bersedia mengantar di sebuah bar tua. Saat mengabadikan momen minum-minum, sang bartender menunjukkan sebuah foto yang ternyata milik tim Dyatlov. Bartender mengatakan bahwa sebelum melakukan ekspedisi, Dyatlov dan teman-teman juga sempat berfoto di bar tersebut. Tak lama kemudian, seorang pria lokal bernama Sergei datang menghampiri, mengungkapkan niat baiknya yang ingin mengantar kelompok Holly ke Fish Hatch. Tentu saja, niat baik itu diterima dengan penuh sukacita. Keesokan harinya, ditampilkan kelompok itu memulai perjalanan dengan mobil. Sebelum menuju ke titik pendakian, Sergei menjelaskan bahwa mereka akan lebih dulu singgah di rumah bibinya Alia yang kebetulan memiliki cerita tentang penemuan korban insiden Dyatlov.
Beberapa waktu kemudian, mereka tiba dan untungnya Alia mau berpartisipasi dalam film dokumenter. Namun sebelum itu, Holly menanyakan tentang tulisan yang ditunjukkan oleh pria tua di rumah sakit jiwa. Setelah mengoreksi tulisan Holly yang salah, diketahuilah bahwa tulisan itu dibaca Ukhadite yang artinya menjauh. Selanjutnya, dalam wawancara dijelaskan bahwa Alia bersama saudaranya Valik menemukan 2 tubuh korban pertama selain anggota Dyatlov. Saat itu, Valik merasakan udara yang begitu menyesakkan dada sehingga memaksanya mundur dan akhirnya tersandung di dekat 2 tubuh dengan suatu alat atau mesin aneh yang belum pernah dilihat sebelumnya. Holly benar-benar terkejut karena laporan dari berita menyatakan bahwa tubuh yang ditemukan hanya 9. Hal ini membuat Holly menghentikan wawancara karena merasa mungkin saja ingatan Alia yang sudah tua mulai terganggu. Beberapa waktu kemudian, setelah tiba di titik awal pendakian, Jensen mulai menjelaskan teori konspirasi yang terinspirasi dari kisah Alia, yaitu tentang alien. Tidak ada yang peduli benar atau salah, karena semua hanya berfokus pada pendakian saja. Lalu setelah pendakian yang melelahkan, saat petang, mereka pun mendirikan tenda. Malam itu Holly merekam Jensen yang penasaran mencari tanda-tanda cahaya seperti diberitakan sebelum insiden Dyatlov. Lalu saat kembali ke tenda, dia dikejutkan dengan suara raungan misterius, namun entah mengapa hanya Holly yang mendengar, sedangkan Jensen tidak. Keesokan harinya, semua anggota kelompok segera membangunkan Holly setelah menemukan jejak kaki di dekat tenda. Tentu saja hal itu membuatnya sangat antusias dan segera mendokumentasikan, apalagi setelah mengetahui bahwa itu bukanlah jejak kaki manusia. Karena mustahil bagi manusia berkeliaran di tempat dengan suhu serendah itu tanpa mengenakan alas kaki. Anehnya, jejak kaki ini tidak ada awalan dan akhiran, seolah-olah makhluk misterius yang dimaksud hanya berjalan beberapa langkah saja lalu terbang. Saat kelompok mulai melanjutkan pendakian, ketegangan terjadi di antara Andy dan Holly, di mana Andy menuduh Holly telah membuat jejak itu agar dokumenter terlihat lebih menarik. Di tengah-tengah pertengkaran, kembali terdengar raungan, dan tak lama kemudian mereka pun menemukan lebih banyak jejak kaki, bahkan Andy menemukan salah satu yang mengarah ke menara cuaca. Tentu saja hal ini membuat Holly semakin bersemangat menaikinya sampai-sampai terjatuh karena terkejut dengan lidah manusia yang ia temukan di dalam box. Dennis yang mengetahui hal itu benar-benar merasa terguncang sehingga meminta bahkan memaksa kelompok itu untuk meninggalkan proyek film dokumenter tersebut. Segera Andy mencoba menenangkan, sementara Jensen mengingat tentang gunung dengan suara angin yang membuat orang dan hewan menjadi gila. Kala itu, Jensen pernah mengalaminya sendiri, sehingga menyebabkan panik dan berlari tak tentu arah seolah-olah dikejar setan. Itu membuat Holly juga menceritakan kisahnya di mana dia bermimpi buruk tentang gunung yang mana terdapat pintu yang sangat sulit dibuka. Namun ketika terbuka, ternyata di dalamnya ada ruangan yang sangat gelap. Kemudian diketahui bahwa ternyata gunung yang ada di dalam mimpi Holly adalah gunung kematian, di mana terjadi insiden Dyatlov. Dan Holly berpikir itu adalah takdir baginya untuk mencari tahu kebenaran. Saat sedang asik berbicara, tak ada seorang pun yang menyadari ada 2 makhluk misterius yang melintas di belakang mereka. Beberapa waktu kemudian, segera mereka mencapai lokasi Dyatlov Pass, lokasi terjadinya insiden. Andy dan JP melaksanakan tugas mereka untuk mendirikan tenda, sedang Holly, Jensen, dan Dennis mulai merekam dengan mereka ulang kejadian ketika mayat tim Dyatlov ditemukan pada Februari 1959. Secara detail, Holly menjelaskan termasuk keterangan para petugas, yang mana ada kekuatan misterius yang menyebabkan anggota ekspedisi melakukan hal-hal yang nekat, contohnya melarikan diri di malam hari. Rustem Slobodkin adalah yang pertama tewas. Kemudian pemimpin kelompok yaitu Igor Dyatlov diikuti oleh Zinaida Kolmogorova, dan itu terus berlanjut sampai dengan Alexander Kolevatov. Meski hipotermia dianggap sebagai penyebab kematian, tapi ditemukan tengkorak para anggota kelompok yang hancur serta tulang yang remuk. Anehnya tidak ada tanda-tanda memar yang terlihat, dan yang terakhir Holly bertanya-tanya tentang bagaimana mungkin Alexander Zolotarev, salah satu anggota tim Dyatlov, terpapar radiasi di pegunungan yang sepi.
Tak lama kemudian, Andy mengeluhkan GPS yang tak berfungsi, sehingga menyarankan agar mereka segera kembali atau pindah ke lokasi lain untuk memeriksa apakah perangkatnya masih bekerja. Pemuda itu mengungkapkan kecurigaannya karena menurut peta mereka telah menempuh sejauh 2 km sejak pagi, yang mana itu sangat tidak mungkin. Namun JP yang lebih berpengalaman dalam pendakian mencoba menenangkan karena tak lama lagi langit akan menjadi gelap sehingga tidak aman untuk melakukan perjalanan. Saat malam hari, Holly dan Jensen secara diam-diam menggunakan Geiger counter untuk mencari sumber radiasi. Alat tersebut membimbing mereka menuju ke tumpukan salju yang sangat mencurigakan. Segera Holly pun mulai menggali sampai menemukan pintu logam di baliknya yang terkunci dari luar. Hal ini menandakan bahwa itu adalah tempat penyimpanan atau mengurung sesuatu yang berbahaya. Namun hal itu malah membuat Holly semakin penasaran, berpikir bahwa jangan-jangan kekuatan misterius yang mereka bicarakan dikurung di sana. Tak berselang lama, keduanya menyadari bahwa pintu itu sebenarnya tidak terkunci, tapi hanya membeku. Jensen ingin memanggil bantuan, namun Holly melarang karena khawatir akan membuat suasana menjadi semakin kacau. Keduanya pun sepakat kembali ke perkemahan untuk membicarakan hal-hal yang menyenangkan dan beristirahat. Beberapa waktu kemudian, tiba-tiba saja terdengar suara gemuruh seperti ledakan dan ya, dari teriakan-teriakan dan percakapan di tengah kegelapan, diketahui bahwa telah terjadi longsor yang menimbun Dennis, serta menyapu Andy. Ketiga lainnya berhasil berlindung di balik bebatuan, namun tak lama kemudian, setelah salju longsor mereda, Jensen bersitegang dengan Andy, menuduhnya telah meninggalkan Dennis. Untungnya JP segera menghentikan, karena pastinya tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jensen menduga bahwa semua ini adalah ulah pihak militer Rusia yang menggunakan bahan peledak membuat salju longsor untuk mencelakai tim Holly. Tidak peduli benar atau salah, tapi Holly menegaskan bahwa mereka harus menghentikan pertengkaran dan segera merawat Andy yang mengalami patah tulang. Tak lama kemudian, setelah Holly dan JP merawat Andy, Jensen mencoba menggunakan alat komunikasi untuk meminta bantuan dari tim penyelamat. Sayangnya, setelah beberapa menit berusaha, sama sekali tidak ada yang merespon, dan sebagai gantinya, JP menyarankan agar Jensen menembakkan flare gun. Sebenarnya, JP ragu karena flare gun pasti akan mengundang orang jahat untuk datang. Dalam situasi yang putus asa, Holly akhirnya menceritakan tentang pintu yang terkubur di balik salju yang merupakan sumber radiasi. Tentu saja hal itu membuat JP marah karena seharusnya mereka pergi ke sana untuk berlindung daripada mati kedinginan. Lebih lanjut, JP menanggapi bahwa mungkin saja mereka diburu dikarenakan rahasia yang tersembunyi di balik pintu tersebut, dan mungkin saja jika banyak orang yang mengetahui, maka akan membuat para penjahat menjadi takut. Penjelasan tersebut membuat Jensen menjadi yakin sehingga menembakkan flare gun. Beberapa saat kemudian, terlihat dua pria mendekat mengaku sebagai tim penyelamat, namun Andy merasa curiga karena kedatangan yang terlalu cepat, sedangkan tim Holly saja butuh 3 hari untuk mencapai lokasi tersebut. Andy pun segera meminta para rekan untuk meninggalkan dirinya dan menyelamatkan diri meskipun Holly tidak ingin, tapi itulah satu-satunya cara yang tersisa sehingga mereka meninggalkan flare gun yang mungkin bisa digunakan Andy sebagai senjata. Sangat mengejutkan, mereka yang mengaku sebagai tim penyelamat malah menembak Andy. Merasa ketakutan, Holly dan yang lainnya segera mencapai pintu misterius lalu berusaha menyingkirkan esnya. Di saat yang sama, sebuah tembakan mengenai JP, tapi untungnya Holly dan Jensen telah membuka pintu. Segera ketika masuk, mereka menemukan terowongan panjang yang sangat gelap. JP menyarankan agar mereka menahan pintu, namun lagi-lagi sangat mengejutkan, para penjahat malah mengunci pintu dari luar seolah membiarkan kelompok Holly mati terkurung di sana.
Ya, mau tidak mau mereka harus mencari jalan keluar lain, tentunya dengan cara menelusuri terowongan yang ada di hadapan. Tak lama kemudian, mereka merasakan kehadiran makhluk lain di sana, sehingga Holly bersikeras untuk pergi ke jalur yang berbeda, membawa ketiganya ke sebuah ruangan yang secara tidak langsung mengisyaratkan bahwa tempat itu sebenarnya adalah semacam bunker atau laboratorium. Di sana, Holly merawat luka JP, sementara Jensen memeriksa sekitar dan menemukan berkas rahasia USS Eldridge atau dikenal dengan eksperimen Philadelphia 1943 yang merupakan eksperimen teleportasi. I know this word. You know? Yeah. The USS Eldridge from the Philadelphia experiment. There were rumors that people wound up fused to the ship. Karena tidak dapat bergerak, JP meminta Holly dan Jensen untuk pergi mencari jalan keluar. Segera kedua orang yang dimaksud menjelajah lebih jauh di laboratorium, membuka pintu lain yang mengeluarkan bau busuk. Di dalam sana, mereka menemukan gua dan nuclear power cell yang diduga oleh Jensen sebagai sumber radiasi dan daya listrik. Masuk ke ruangan lain, Holly menemukan prajurit yang sepertinya baru saja meninggal dengan tubuh penuh luka. Holly curiga, mungkin saja prajurit itu melepaskan sesuatu yang menjelaskan mengapa pintu tidak terkunci ketika ditemukan. Dan selain itu, mungkin saja sesuatu yang mirip dengan eksperimen Philadelphia telah dilakukan di sana. Masuk lebih dalam, Jensen menemukan tulang yang strukturnya menyerupai manusia, namun dengan gigi-gigi yang tajam. Mereka kemudian mendengar dentingan logam dari ruangan lain yang awalnya tertutup. Setelah diselidiki, alangkah terkejutnya mereka melihat tubuh yang digantung. Tak hanya itu, mereka juga menemukan kamera yang tidak hanya mirip, tapi video-video yang ada di dalamnya juga sama persis dengan yang direkam oleh kamera Jensen. Entah berhubungan atau tidak, Jensen menjelaskan bahwa selama eksperimen Philadelphia, USS Eldridge melakukan perjalanan dari Philadelphia ke Norfolk dalam waktu 10 menit, menunjukkan kemungkinan percobaan teleportasinya berhasil. Jensen menambahkan bahwa sisa kru Eldridge kabarnya menderita kegilaan dan mutasi, membuatnya berpikir mungkin saja video dan jasad di ruangan sebelumnya berhubungan dengan fenomena ini. Tiba-tiba saja terdengar teriakan JP yang membuat keduanya bergegas kembali untuk memeriksa. Alangkah terkejutnya mereka ketika menemukan dua makhluk mengerikan, salah satunya berhasil menangkap Jensen, tapi untungnya di saat-saat terakhir, Holly melakukan perlawanan dengan rantai yang mana membuat makhluk itu hilang begitu saja. Holly dan Jensen segera kembali ke lokasi JP tanpa menyadari makhluk misterius atau selanjutnya kita sebut mutan mengikuti mereka. Suasana pun semakin kacau dan tak terkendali dengan JP yang terus memaksa Holly dan Jensen untuk menyelamatkan diri. Akhirnya dengan berat hati duo itu meninggalkan JP. Mereka melarikan diri tak tentu arah dengan mutan yang terus bermunculan di mana-mana sampai akhirnya berhasil berlindung di suatu ruangan. Ini cukup aneh karena seharusnya para mutan bisa dengan mudah menghabisi dua mahasiswa itu. Selanjutnya di dalam ruangan, Holly menemukan dinding berbentuk aneh yang mana menurut Jensen menjadi alasan mengapa mereka tidak dibunuh. Dengan rasa putus asa, Holly melempar batu ke arah sesuatu yang mengganggu di hadapan. Anehnya batu itu tiba-tiba menghilang seolah ditelan oleh dinding aneh. Lagi-lagi Jensen menjelaskan teorinya bahwa mutan-mutan yang menyerang mereka kemungkinan memiliki kemampuan teleportasi tapi tidak bisa melewati pintu-pintu di bunker. Dan mungkin saja apa yang ada di hadapan mereka adalah semacam portal wormhole untuk melakukan teleportasi. Selain itu terlihat ukiran-ukiran pada dinding yang mana kemungkinan suku Mansi telah menemukan sejak lama dan mencoba memanfaatkan kekuatannya. Tak lama kemudian, senter yang menerangi telah kehabisan daya sehingga keduanya hanya bisa duduk dalam kegelapan. Holly menjelaskan ini sama seperti yang dialaminya dalam mimpi buruk, sebuah pintu mengarahkan dan membuat mereka terperangkap dalam kegelapan. Tidak mungkin untuk terus berdiam diri di ruangan itu, tapi jika keluar, maka mereka akan dihabisi oleh para mutan. Jensen mengusulkan agar mereka masuk ke dalam portal dengan memikirkan tempat yang ingin mereka tuju. Mungkin saja mereka bisa segera berpindah ke sana. Ya, hanya itu satu-satunya cara, sehingga keduanya sepakat untuk masuk sembari membayangkan keluar dari bunker yang mana sejauh ini paling diingat oleh mereka.
Beberapa waktu kemudian, adegan menampilkan dua orang menemukan dua mayat yang tergeletak di dekat lokasi pintu bunker. Saat mereka hendak memeriksa, tiba-tiba para tentara datang menghalangi, lalu membawa dua mayat beserta kamera yang ditemukan ke dalam bunker. Salah satu prajurit mengatakan bahwa pakaian yang melekat di kedua mayat itu sangat aneh, namun komandan tidak memperdulikan. Segera para tentara diperintahkan untuk menggantung dua mayat, yang mana jika diperhatikan lagi, tentunya akan menyisakan suatu pertanyaan. Namun sayang, cerita harus berakhir di sini. Dan tamat. Ya, insiden di Dyatlov Pass tidak perlu diragukan lagi adalah salah satu misteri yang paling membingungkan dan belum terpecahkan sepanjang masa. Sejak tahun 1959, para ilmuwan dan detektif sama-sama bingung tentang apa yang menimpa kelompok pendaki muda Rusia yang tak pernah kembali dari perjalanan mereka ke pegunungan Ural. Lalu ketika jenazah para pendaki itu ditemukan, diduga bahwa para pendaki berpengalaman itu telah merusak tenda dan melarikan diri ke dalam gelapnya malam. Beberapa dari mereka tidak sepenuhnya berpakaian, menunjukkan bahwa kelompok itu melarikan diri secara buru-buru tanpa persiapan untuk menghadapi suhu yang dingin. Ketika mayat-mayatnya ditemukan, anggota kelompok itu mengalami luka parah. Ada yang kehilangan lidah dan mata, bahkan ada yang terpapar radiasi. Pihak berwenang menjelaskan bahwa ada kekuatan misterius, yang mana hal itu memunculkan teori-teori konspirasi dengan lapisan misteri yang tak terhitung banyaknya. Seperti yang kita tahu, film yang juga dikenal dengan judul Devil's Pass ini menceritakan tentang Holly yang berencana merekam video untuk film dokumenternya tentang penyelidikan insiden Dyatlov Pass. Pada awalnya, semua baik-baik saja, tapi seiring berjalannya cerita, kondisinya semakin kacau, ditambah lagi gangguan dari makhluk-makhluk humanoid yang mengerikan. Jadi setelah JP tewas di tangan makhluk humanoid yang kita sebut mutan, Jensen dan Holly menemukan wormhole. Mereka mulai mencoba memahami bagaimana dan mengapa itu bisa terjadi, serta apakah itu bisa membawa mereka keluar dari bunker. Dengan gaya khas film horor, ini menimbulkan banyak asumsi dan keputusan yang membingungkan, tetapi twist ini menarik dan mengingatkan kita pada urban legend eksperimen militer seperti yang terlihat dalam film Apollo 18, Area 51, dan yang baru-baru ini saya buatkan video alur ceritanya, The Philadelphia Experiment. Teori umum yang muncul adalah bahwa kelompok Dyatlov tidak sengaja menemukan eksperimen rahasia pemerintah yang dijaga oleh para militer. Pengungkapan bahwa mereka menemukan wormhole, suatu fenomena teoritis dalam fisika yang memungkinkan perjalanan ruang dan waktu, memberikan penjelasan yang menarik terhadap peristiwa-peristiwa misterius yang mereka alami. Ya, penemuan wormhole ini memberikan elemen baru yang menarik pada cerita. Jelas bahwa dengan memasuki wormhole, Holly dan Jensen kembali ke masa lalu, tepatnya ke tahun 1959. Ya, di akhir film, itu adalah tahun 1959, di mana dua orang yang menemukan mayat pertama kali merupakan tim penyelamat. Tidak lain dan tidak bukan adalah Alia dan saudaranya Valik. Mayat yang mereka temukan tentu saja Holly dan Jensen. Ini dibuktikan dari percakapan tentara dengan komandannya, di mana diketahui mereka terkejut dengan gaya pakaian yang dikenakan mayat. Selain itu, bukti yang paling kuat adalah tato yang berada di balik telinga pada mayat wanita. Tato tersebut adalah milik Holly. Pada suatu adegan dalam kereta, salah satu rekan membicarakannya. Temuan dua mayat juga menjelaskan tentang cerita Alia bahwa dalam pencarian anggota kelompok Dyatlov, sebenarnya mereka menemukan 11 mayat, namun 2 diantaranya dirahasiakan. Sedangkan alat atau mesin aneh yang dimaksud Alia adalah kamera. Ya, tentu saja aneh karena tidak ada yang mengenali handycam pada tahun 1959. Entah mengapa, meskipun wujudnya menyeramkan dengan gigi taring yang tajam, tapi mutan bukanlah monster yang main serang dan makan. Ya, mungkin saja mereka telah menyerang JP, tapi tidak ada bukti bahwa mereka memangsa JP. Sama halnya dengan mayat tentara yang ditemukan sebelumnya. Bukti lainnya, jika memang mereka pemangsa, tentu saja mereka sudah memangsa Holly dan teman-teman sejak pertama kali bermalam di Gunung Kematian. Tapi ini tidak. Mereka bergerak karena memiliki tujuan yang masih misteri, mengarahkan Holly
Holly dan Jensen ke ruangan yang terdapat portal di dalamnya. Setelah Holly dan Jensen masuk, segera dua mahasiswa itu terdampar di masa lalu, tapi dengan tubuh yang bermutasi. Saya pikir ini adalah efek dari perjalanan waktu dan juga radiasi. Selain itu, mereka juga tidak mati. Pada akhir film, Holly dan Jensen sekilas terlihat bangkit dan menatap ke arah kamera. Dan ya, mungkin saja mutan yang mengejar Holly dan Jensen sampai menemukan ruangan wormhole adalah mereka sendiri dari masa yang lain. Pusing kan? Mungkin ini juga akan menjadi pertanyaan tentang temuan rekaman video yang dilampirkan pada salah satu website, yang mana itu adalah peristiwa terakhir sebelum Holly dan Jensen masuk ke portal. Jika memang kamera itu terbawa ke masa lalu dan ditemukan oleh tentara serta diletakkan di ruangan di dalam bunker sampai akhirnya ditemukan kembali di masa depan oleh Holly dan Jensen, bagaimana mungkin si yang punya website menemukan rekaman video tersebut? Tentunya film ini sangat terbuka untuk interpretasi penonton. Tapi menurut saya pribadi, setelah Holly dan Jensen ke masa lalu, KGB telah menemukan kamera itu dan mengunggah videonya di internet karena diketahui bahwa di pegunungan Ural banyak terdapat fasilitas-fasilitas milik KGB. Tujuannya apa, Bang? Nah, ini yang masih menjadi pertanyaan. Alangkah indahnya jika memang film ini memiliki sequel, bukan? Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan memberikan komentar, bertanya, ataupun merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!